Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabio Neseko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas ada 9 alasan mengapa perkawinan sesama jenis tidak dapat direstui oleh gereja. Ini adalah bagian pertama, saudaraku. Saya akan membahas 3 alasan. Nah, saudaraku, mari kita lihat Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukan merupakan hubungan apa saja antar manusia. Perkawinan ditentukan oleh Allah, Sang Pencipta, dengan kodratnya sendiri, dengan sifat-sifatnya dan dengan maksud hakikinya. Maka perkawinan hanya dapat diadakan antara seorang pria dan juga seorang wanita yang saling memberikan diri yang sepantasnya dan eksklusif hanya antara mereka berdua, mengarah kepada persekutuan yang pribadi. Dengan cara ini, mereka saling menyempurnakan dalam rangka kerjasama dengan Tuhan di dalam penciptaan dan juga pengasuhan kehidupan manusia baru. Nah, saudaraku, berikut ini adalah ringkasan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ajaran Iman tentang beberapa pertimbangan mengapa gereja tidak menyetujui atau pengakuan legal atau hukum terhadap perkawinan homoseksual. Yang pertama adalah perkawinan ditentukan oleh Allah dengan kodrat, sifat, dan esensi tertentu. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya terbatas pada hubungan antar manusia, namun hubungan yang ditentukan oleh Sang Pencipta dengan kodrat tertentu, dengan sifat esensi dan maksud yang tertentu juga. Perkawinan dimaksudkan Allah agar pasangan manusia itu, yaitu antara seorang pria dan juga seorang wanita, mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan dan mendidik dan mengasuh kehidupan baru. Alasan yang kedua adalah ada 3 elemen dasar perkawinan menurut rencana Tuhan. 3 prinsip dasar tentang rencana Allah untuk perkawinan ini adalah yang pertama, kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 27. Manusia sebagai gambaran Allah diciptakan laki-laki dan juga perempuan. Pria dan wanita adalah sama sebagai pribadi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sebagai seorang pria dan juga seorang wanita. Seksualitas adalah sesuatu yang tidak dapat berhubungan dengan hal fisik dan biologis, tetapi telah diangkat ke tingkat pribadi, di mana kodrat dan roh disatukan. Yang kedua adalah sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di Kejadian 2 ayat 24. Perkawinan ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk kehidupan di mana sebuah persekutuan pribadi dinyatakan dengan melibatkan kemampuan seksual. Yang ketiga adalah sesuai dengan perintah Tuhan di dalam 1 Kejadian 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudaraku, Tuhan telah menghendaki untuk memberikan kepada persatuan antara seorang pria dan juga wanita sebuah partisipasi kerjasama yang istimewa di dalam karya penciptaannya. Oleh karena itu, Allah memberkati pria dan juga wanita dengan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dengan demikian, di dalam rencana Tuhan, kodrat perkawinan adalah saling melengkapi dalam hal seksual dan juga kemampuan berkembang biak. Persatuan homoseksual tidak dapat memberikan kontribusi yang layak terhadap prokreasi dan kelanjutan generasi umat manusia. Selanjutnya,
persatuan perkawinan antara pria dan wanita telah diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan Kristiani adalah tanda yang nyata akan perjanjian Kristus dan juga gerejanya. Makna Kristiani tentang perkawinan meneguhkan dan memperkuatkan persatuan perkawinan antara seorang pria dan juga seorang wanita. Berikutnya, yang ketiga adalah perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang menyimpang. Kitab suci mengecam perbuatan tersebut seperti yang dicatat di dalam Roma 1 ayat 24 sampai dengan 27. Juga dicatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, 1 Timotius 1 ayat 10. Karena secara mendasar perbuatan itu adalah perbuatan menyimpang. Ajaran kitab suci ini tentu tidak memperbolehkan kita untuk menyimpulkan bahwa mereka yang mengalami kecenderungan homoseksual ini bertanggung jawab untuk keadaan yang khusus ini. Tetapi ajaran ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan homoseksual secara mendasar adalah sebuah tindakan yang menyimpang. Ketetapan moral ini ditentukan di banyak tulisan Kristen di abad-abad awal dan secara mutlak disetujui dan diterima oleh tradisi Katolik. Sedangkan tindakan homoseksual menantang kodrat, hukum moral, tindakan-tindakan homoseksual melawan hukum kodrat, kelanjutan hidup tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan yang benar, yang saling melengkapi secara afektif dan juga seksual. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini dicatat di dalam Katekismus nomor 2357. Namun demikian, menurut ajaran gereja, mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual harus diterima dengan hormat, dengan belas kasih, dan juga dengan sensitivitas. Setiap tanda diskriminasi yang tidak adil yang dikarenakan oleh kecenderungan tersebut harus dihindarkan. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan juga dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil tentunya. Mereka seperti halnya semua umat beriman, dipanggil untuk hidup murni. Namun kecenderungan homoseksual mereka tetaplah sesuatu yang menyimpang. Dan perbuatan homoseksual adalah perbuatan dosa melawan kemurnian. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk mempertimbangkan persatuan homoseksual bagi sesuatu yang mirip ataupun bahkan sedikit menyerupai gambaran rencana Tuhan untuk perkawinan dan juga keluarga. Saudaraku, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan di dalam 9 alasan mengapa Gereja Katolik menentang perkawinan sesama jenis. Ini sudah saya sampaikan 3 bagian. Bagian berikutnya akan saya sampaikan bagian 4 sampai dengan 9. Saudaraku, semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, semakin memperkuatkan iman Anda untuk menjadi seorang pria dan juga seorang wanita sejati. Jika Anda merasa channel ini memberkati, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.